Pada tahun 1125 Hijriah atau tahun 1713 Masehi, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab terpengaruh oleh seorang orientalis Inggris yang bernama Mr. Hemper yang bekerja sebagai mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sejak itulah dia menjadi alat bagi Inggris untuk menyebarkan ajaran barunya. Apakah ini sebuah fakta atau sebuah fitnah? Simak video ini hingga selesai agar kita menemukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mulyadi di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang sebuah fitnah bahwa Wahabi adalah mata-mata Inggris di Timur Tengah. Sungguh ini merupakan keajaiban, bagaimana tidak, seorang yang gigih berjuang menyebarkan dakwah tauhid. Prioritas utama dakwah para rasul dianggap menyebarkan ajaran baru dan bekerja sama dengan orang-orang kafir. Akan tetapi, memang demikianlah ahli kesirikan, kebid'ahan. Mereka tidak memiliki modal dalam dialog ilmiah kecuali hanya tuduhan dan kedustaan semata. Semoga Allah merahmati Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tatkala mengatakan, semua bentuk kesirikan dan beragam corak kebid'ahan itu dibangun di atas kebohongan dan tuduhan dusta. Oleh karenanya, setiap orang yang semakin jauh dari tauhid dan sunnah, maka dia akan lebih dekat kepada kesirikan, kebid'ahan, dan kedustaan. Bagaimana tidak ketika mereka para ahli bid'ah ini tidak mampu membantah dakwah tauhid ini secara ilmiah, maka mereka menghalalkan segala cara untuk memfitnah dan membuat kedustaan terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Selanjutnya kita terangkan bagaimana hakikat sikap dari pemerintah Eropa, terutama Inggris, terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beberapa sosok setan yang berwujud manusia dari orang-orang Eropa berpikir tentang akibat yang akan menimpa mereka jika dakwah Muhammad bin Abdul Wahab yang didukung oleh pemerintahan Saud yang pertama memperluas pengaruhnya. Mereka melihat bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Saud akan mengancam kepentingan mereka di kawasan timur secara umum. Oleh karena itu tidak ada jalan lain kecuali menghancurkan pemerintahan ini. Mereka pun menempuh berbagai daya dan upaya di dalam menghancurkan dakwah salafiyah ini. Di antaranya adalah pertama, penebaran publik opini di tengah negeri Islam melawan dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka bangkitlah para penganut bid'ah dan khurafat dalam memerangi dakwah Syekh. Mereka adalah golongan mayoritas di saat itu, yang mana paham kuburiyun, khurafiyun, bid'ah, dan syirik telah mendarah daging di dalam hati mereka. Bahkan parahnya Kesultanan Utsmaniyah generasi akhir adalah termasuk pemerintahan yang mendukung kesirikan dan kebid'ahan ini. Ini semua terjadi setelah Inggris dan Perancis menyebarkan fatwa yang mereka ambil dari ulama su, yaitu jahat, yang memfatwakan bahwa apa yang didakwakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah rusak. Kedua, mereka menebarkan fitnah antara gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan pemimpin Kesultanan Utsmaniyah. Orang-orang Inggris dan Perancis menebarkan racun ke dalam pikiran Sultan Mahmud II bahwa gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bertujuan untuk memerdekakan Jazirah Arab dan memisahkan diri dari kesultanan. Sultan pun merespon dan berupaya memberangus gerakan Syekh. Padahal seharusnya beliau meragukan nasihat dari kaum kufar, lalu meneliti dan melakukan investigasi terhadap berita ini. Sesungguhnya para pengikut dakwah salafiyah tidak pernah menuntut khilafah sama sekali dan tidak pernah menyatakan penentangan bahwa dirinya tidak tunduk kepada kesultanan. Namun sesungguhnya perselisihan itu hanyalah ada dalam dua hal yang asasi, yaitu pertama, permintaan para pengikut gerakan salafi tentang adanya keharusan untuk komitmen para jamaah haji dalam berpegang teguh dengan ajaran Islam dan mencabut semua yang keluar dari ajarannya. Yang kedua, adanya perasaan pemerintahan Utsmaniyah yang merasa tidak berdaya di hadapan kekuasaan gerakan Wahabi atas kota-kota suci yang berada di Hijaz.
Sebab mereka tahu bahwa ketidakmampuan mereka ini berarti penurunan wibawa dan posisi mereka secara politik. Sesungguhnya Inggris dan Prancis mulai dari awal telah membenci gerakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Terlebih setelah pemerintahan Al-Saud beserta orang-orang Qawasim mampu melakukan serangan telak terhadap armada Inggris pada tahun 1860 Masehi. Sehingga perairan Teluk berada di bawah kekuasaannya. Sesungguhnya asas Islam yang murni menjadi pondasi dasar pemerintahan Saud. Pertama, dan tujuan utama didirikan negara ini adalah untuk melawan kejahatan orang-orang asing di kawasan itu. Bukti berikutnya yang menunjukkan bahwa tuduhan ini adalah tuduhan dusta belaka adalah tatkala Ibrahim bin Muhammad Ali Pasha berhasil menghancurkan kota Dar'iyah dan menghukum pancung Pangeran Abdullah bin Saud. Muhammad Ali Pasha adalah gubernur Mesir yang sangat membenci dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dia adalah antek kafir Inggris yang menelikung Kesultanan Utsmani. Setelah kekuasaannya menyebar, dia adalah pendahulu Mustafa Kemal Pasha, seorang pengkhianat. Muhammad Ali adalah kaki tangan gerakan Yahudi Primansori yang pikirannya teracuni oleh Napoleon ketika mereka bertemu dan melakukan hubungan baik. Muhammad Ali sangat mencintai budaya Eropa dan membenci budaya Islam, di mana ia merupakan peletak sekularisme di negeri-negeri Islam. Sangat banyak goresan penas para sejarawan yang menjelaskan kejahatan Muhammad Ali ini. Di antaranya adalah Al-Jabarati dalam Ajaibil Atsar yang hidup sejaman dengannya. Muhammad Ali mengutus anaknya Tusun untuk memerangi dakwah Wahabiyah, namun gagal, dan anaknya Ibrahim yang berhasil mengalahkan Pangeran Abdullah dan membunuh beliau. Ini menunjukkan bagaimana mereka membenci dakwah tauhid yang mubarakah ini. Inggris mengutus Kapten George Foster Sadler untuk memberikan ucapan selamat kepada Ibrahim Pasha dan mengajukan kerjasama antara kekuasaan darat Ibrahim Pasha dengan kekuatan laut armada Inggris dalam rangka menghadapi Qawasim yang merupakan penganut dakwah Muhammad bin Abdul Wahab. Sungguh sangat jauh panggang daripada api apabila dikatakan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab adalah dakwah boneka atau ante-ante Inggris. Padahal dengan menyebarnya dakwah yang diberkahi ini ke pelosok dunia lain melahirkan para pejuang-pejuang Islam di India. Syekh Ahmad Irfan dan para pengikutnya adalah gerakan pertama kali membongkar kebobrokan Mirza Ghulam Ahmad Qadianiyah, pendiri gerakan Ahmadiyah, yang semua orang tahu bahwa Qadianiyah ini adalah kepanjangan tangan dari kolonial Inggris. Mereka juga memekikkan jihad memerangi kolonial Inggris saat itu di negeri mereka. Di Indonesia tercatat ada Tuanku Imam Bonjol, Tuanku Nan Receh, Tuanku Nan Gapu, dan selainnya yang memerangi bid'ah, khurafat, dan maksiat kaum adat sehingga meletus perang Paderi. Dan mereka semua ini adalah para pejuang Islam yang memerangi kolonialisme Belanda. Belum lagi di Mesir, Sudan, Afrika, dan belahan negeri yang lainnya, yang mana mereka semua adalah para pejuang Islam yang membenci kolonialisme kaum kufar Eropa. Maka bacalah buku-buku karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan keadilan dan niat mencari kebenaran. Niscaya kalian akan mengetahui hakikat dakwah. Hakikat dakwah ini kita berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin semua. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi kaum muslimin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.